saya akan berbicara mengenai relasi antara pengetahuan dengan iman. Beberapa orang mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah lawan daripada iman. Kalau kamu ingin sangat beriman, kamu harus mengurangi untuk mencari tahu. Kamu harus mengurangi memakai otakmu. Beberapa orang lain mengatakan, oh tidak, pengetahuan itu adalah satu tolok ukur daripada iman. Kamu tahu dari mana imanmu itu benar? Ya, tahu dari mana kamu bahwa kamu percaya hal yang benar? Nah, itu kan kamu tentu harus memakai pikiranmu untuk kamu menimbang apa yang harus kamu percayai dan apa yang kamu tidak dapat percayai. Tapi saya akan katakan bahwa keduanya ini satu posisi yang salah. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita mengetahui bahwa baik iman maupun pikiran itu adalah dua-dua hal yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menciptakan hal yang buruk. Ya, Albert Wolters mengatakan Tuhan tidak bikin sampah dan tidak menyampahkan yang Dia ciptakan. Tetapi kalau kita katakan bahwa pengetahuan dan iman sama-sama penting karena sama-sama diciptakan Tuhan dan sama-sama baik, maka bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Saya kira kita bisa memakai pengertian seperti ini. Apa itu iman? Iman, saya kira itu adalah sejenis kemampuan, sejenis aspek dalam hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Yang di dalam aspek itu, dia bisa berespon kepada Tuhan dengan segenap dirinya. Dan pengetahuan itu sejenis aspek yang lain yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan, mana lebih baik, mana lebih penting, iman atau pengetahuan, itu sama dengan mengatakan, mana lebih penting, otakmu atau jantungmu. Mana lebih penting, misalnya, sayap kanan atau sayap kiri untuk seekor burung bisa terbang. Saya kira kita butuh dua-duanya. Dua-duanya penting, iman dan juga pemahaman. Bagaimana kita menggabungkannya? Sayap kanan dan sayap kiri ini, tangan kanan dan tangan kiri. Ya, saya kira kita bisa melihat kepada banyak tradisi di dalam Kekristenan yang mengatakan, misalnya saja tradisi Anselmus atau Augustinian yang mengatakan bahwa iman itu adalah iman yang mencari pengertian, iman yang mencari pemahaman. Jadi iman itu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Tapi tunggu dulu, apa itu iman? Iman saya kira ada dua macam. Yang pertama, iman dalam artian pemberian Tuhan untuk manusia bisa berelasi dengan Tuhan dengan cara yang paling kaya, yang paling dalam. Dan yang kedua, pengertian iman adalah iman yang melaluinya Tuhan menyelamatkan kita. Nah, saya berbicara mengenai jenis yang pertama, iman sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar manusia bisa berelasi dengan dirinya secara benar-benar itu mendalam. Sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan agar manusia berelasi dengan dirinya secara mendalam, iman itu memiliki persamaan atau memiliki analogi dengan aspek lain yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan agar manusia berelasi dengan orang lain. Ya, kalau ini berelasi dengan Tuhan, iman berelasi dengan orang lain, yaitu apa? Kepercayaan. Saya kira itu adalah satu hal yang juga salah satu aspek dari relasi kita dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita menaruhkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. We trust God. Jadi salah satu aspek daripada faith in God adalah trust in God, fiducia. Ya, jadi kita bukan hanya percaya informasi tertentu tentang Tuhan, tapi kita mempercayai Tuhan sebagai person yang baik, yang kita bisa menaruh hidup kita, harapan kita, segala diri kita kepada Dia. Orang lain, kita itu biasanya mengawali dengan bertanya-tanya, mencari tahu tentang orang itu. Kita ingin menguji dia. Apa sih tujuannya? Tujuannya saya kira ini, Anda ingin tahu orang ini layak dipercaya apa enggak. Jadi Anda ingin establish trust, ya, karena dalam relasi yang paling penting salah satunya itu adalah trust, kepercayaan. Tapi Anda kan bisa percaya kepada orang yang salah, ya. Jadi Anda bisa percaya kepada orang yang Anda pikir bisa dipercaya, ternyata tidak bisa dipercaya, ya. Maka kali pertama Anda establish trust. Tapi apakah berhenti di sana? Kalau Anda sudah percaya orang, lantas apa? Ya, kalau Anda sudah bisa mengetahui orang ini siapa, Anda percaya orang itu, lantas apa? Nah, sisanya itu saya kira adalah pengenalan, bukan? Anda coba mengenal orang itu, Anda berelasi dengan aspek-aspek lain, ya, di dalam relasi dengan orang tersebut. Demikian saya kira dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Anda sudah percaya kepada Tuhan, Anda punya iman kepada Tuhan, sisanya apa? Iman itu, kata Paulus, harus bertumbuh.
Ya, bertumbuh di dalam apa? Di dalam pertumbuhan rohaninya, di dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam kita makin mencintai Tuhan, dan seterusnya. Tapi saya kira ada satu aspek lagi yang Paulus juga katakan, bahwa iman itu harus bertumbuh, yaitu iman itu harus bertumbuh dalam pengetahuan, ya, pengenalan akan Tuhan. Jadi iman saya kira itu adalah awal dari pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat. Dan juga iman yang sehat adalah iman yang mencari pengertian. Jadi bukan iman yang diam-diam saja, iman yang kemudian just pokoknya saya udah percaya sama Tuhan, saya sudah diselamatkan, selesai. Tapi iman yang ingin mengenal lebih jauh, Tuhan itu siapa sih? Apa yang dia perbuat dalam Kristus? Saya seharusnya ngapain di hadapan Tuhan? Nah itu. Jadi iman adalah iman yang mencari pengertian. Saya kira itu adalah iman yang sehat. Ini, iman yang mencari pengertian. Dalam hal ini iman dan pengertian tidak bertabrakan, kan? Jadi bukan iman lawan pengertian. Makin Anda beriman makin bodoh, atau makin Anda pandai Anda makin tidak beriman. Tidak, tapi iman adalah iman yang ingin mencari terus siapa Tuhan itu, apa yang dia perbuat dalam Yesus, apa yang kita dapat percayai dari Tuhan, dan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan bagaimana kita harusnya mengarahkan seluruh hidup kita sebagai cinta kepada Tuhan, dan apa saja halangannya, apa saja dosa-dosa yang menghalangi diri kita untuk lebih taat pada Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan dan sesama, dan seterusnya. Nah, itu adalah iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, iman yang mencari pengertian. Apa salahnya dengan iman yang tidak dewasa? Dengan iman yang diam-diam saja, yang terus sama selama 30 tahun, 40 tahun, tetap begitu-begitu saja hubungan dengan Tuhan. Apa yang salah dengan itu? Dengan iman yang begitu-begitu saja setelah puluhan tahun, yang tidak bertumbuh, saya kira itu sama dengan apa yang salah dengan seorang anak yang setelah 30 tahun, dia begitu-begitu saja. Jadi, seorang anak punya relasi dengan ibunya, anak dengan ibu, ya, anak umur 3 tahun dengan ibu, berbeda dengan anak umur 13 tahun dengan ibu, berbeda dengan anak umur 30 tahun dengan ibunya. Kalau seorang anak sudah umur 13, punya relasi yang sama dengan anak umur 3 tahun dengan ibunya, ada yang salah di sini. Ada yang salah dengan ibunya, ada yang salah dengan anaknya, ada yang salah dengan relasi itu. Jadi seorang anak ketika dia berelasi dengan ibunya, padahal dia udah umur 30, sama saja seperti relasi dia dengan ibunya waktu dia umur 3, saya kira ada yang salah dengan relasi itu. Demikian dengan relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berrelasi sama Tuhan, di awal pertobatan kita punya relasi yang, ya, simple faith. Kita tidak mengerti banyak mengenai Tuhan. Tapi kalau sudah 30 tahun begitu terus, ada yang salah nih. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.